Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya akan membuat bolu yang super lembut, moist, dan juga tidak serak di tenggorokan. Bolu ini teksturnya meskipun lembut, tetapi tidak gampang hancur ya saat dipotong. Nah, bolu ini juga sangat cocok dijadikan hidangan saat acara penting keluarga. Untuk bahan dan cara pembuatannya pun juga sangat gampang. Jadi, buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, yuk ditonton sampai selesai. Pertama-tama, kita akan siapkan bahan kering terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Ini akan diayak terlebih dahulu, biar nanti tidak ada bahan yang bergerindil ya. Selanjutnya, tambahkan susu bubuk. Di sini saya gunakan 1 bungkus, lebih kurang 26 gram. Kemudian, tambahkan juga setengah sendok teh vanili. Selanjutnya, ini diayak kembali. Kemudian, ini diaduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan tim margarin sebanyak 150 gram. Di sini saya gunakan merek Blue Band Cake and Cookie. Teman-teman boleh gunakan merek yang lain. Untuk melelehkan margarinnya, saya lakukan dengan cara menaruh di dalam wadah yang sudah berisi air panas sambil diaduk-aduk hingga margarinnya ini nanti meleleh. Kalau seandainya teman-teman ingin mentim margarin menggunakan kompor juga boleh ya. Yang penting dalam melelehkan margarin jangan sampai terlalu mencair seperti minyak goreng, karena itu bisa mengakibatkan bolu yang dibuat hasilnya bakalan seret di tenggorokan. Nah, untuk tekstur margarinnya seperti ini ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, siapkan wadah lalu masukkan 5 butir telur. Untuk telurnya gunakan suhu ruang. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya gunakan merek SP ya. Selanjutnya ini akan dimixer. Nah, untuk 1 menit pertama gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah, kecepatan mixernya bisa dinaikkan dengan speed tinggi. Kemudian ini akan kita mixer sampai mengembang, kental, putih dan berjejak. Untuk waktu yang digunakan kira-kira 8 menit atau disesuaikan saja dengan mixer yang digunakan. Nah, ini udah cukup mengembang dan juga sudah berjejak. Selanjutnya, mixer bisa dimatikan. Lanjut, untuk bagian tepinya kita ratakan terlebih dahulu sambil sedikit diaduk seperti ini. Selanjutnya, tambahkan bahan kering yang udah disiapkan sebelumnya. Di sini saya bagi menjadi 2 tahap. Kemudian, ini kita aduk dengan teknik aduk balik hingga semuanya tercampur dengan rata. Kalau dirasa udah cukup, selanjutnya tambahkan sisa bahan keringnya. Kemudian ini kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata, tetap gunakan teknik aduk balik. Nah, ini udah cukup ya untuk adonannya, ini udah benar-benar tercampur dengan rata. Selanjutnya, kita akan tambahkan margarin yang sudah dilelehkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk tekstur margarinnya ini tidak seperti minyak goreng ya. Selanjutnya, ini akan kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, untuk mengaduknya tetap gunakan teknik aduk balik ya teman-teman. Dan pastikan juga tidak ada sisa margarin yang mengendap. Nah, ini udah cukup tercampur dengan rata untuk tekstur adonannya, jadi seperti ini ya. Selanjutnya, ambil sedikit adonan. Di sini saya ambil lebih kurang 2 sendok makan atau teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, di sini saya tambahkan pasta coffee mocha atau teman-teman bisa tambahkan pasta yang lain. Ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk adonan mocha ini nanti akan saya gunakan sebagai motif pada bolu. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin membuat bolu tanpa motif, ini bisa di-skip ya. Selanjutnya, siapkan loyang. Nah, ini loyangnya udah saya olesi dengan Carlo. Untuk ukuran loyang, saya gunakan yang 24, tinggi 9. Dan untuk pembuatan Carlo, bahannya seperti ini ya. Selanjutnya, kita bisa tuangkan adonan ke dalam loyang.
Untuk mendapatkan adonan yang kental seperti ini, salah satu faktornya itu terletak pada margarinnya ya teman-teman. Nah, untuk meratakan bagian permukaannya bisa kita gunakan spatula seperti ini. Gunakan juga tusuk sate untuk menghilangkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian untuk adonan coklatnya saya udah masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Nah, untuk motif bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau saya motifnya dibuat seperti ini aja ya teman-teman. Nah, ini udah jadi dan udah siap untuk kita panggang ya. Oh iya, sebelumnya saya udah panaskan oven kira-kira 10 menit. Nah, sekarang kita bisa langsung masukkan loyang yang udah berisi adonan ke dalam ovennya. Untuk memanggang, saya gunakan suhu 165 derajat, menggunakan api atas bawah selama lebih kurang 45 menit. Atau teman-teman juga bisa sesuaikan dengan ovennya masing-masing. Sambil nunggu bolunya matang, nah untuk adonan coklatnya ternyata tadi saya ambilnya kebanyakan, jadi teman-teman bisa ngambil sesuai dengan kebutuhan saja. Ini akan saya kukus, saya kasih mises sedikit. Nah, hasilnya seperti ini ya. Meskipun ini dikukus, ternyata teksturnya juga beneran lembut ya teman-teman. Apalagi untuk rasanya, Masya Allah ini beneran enak. Sekarang kita kembali lagi ke ovennya. Ternyata bolunya udah mulai mengembang. Ini kita bakalan tunggu sampai matang ya. Setelah dipanggang selama lebih kurang 45 menit, alhamdulillah ini bolunya udah matang. Sekarang kita bisa keluarkan dari oven. Selanjutnya, masih dalam keadaan panas seperti ini, bolunya akan kita keluarkan dari loyang. Tapi hati-hati ya, karena ini lumayan panas. Wow, Masya Allah, ini bolunya keluar dengan sangat gampang dan permukaannya pun juga sangat mulus ya. Nah, ini dia hasil bolunya, udah dingin, teman-teman bisa lihat untuk motifnya pun juga tidak tenggelam. Sekarang kita mau potong bolunya. Nah, saat dipotong ini berasa sangat lembut ya. Meskipun ini bolunya lembut tetapi sangat kokoh dan tidak gampang untuk hancur. Kira-kira untuk tekstur bagian dalamnya seperti apa ya teman-teman? Nah, ternyata hasilnya seperti ini, kelihatan sekali sangat lembut. Untuk serat bagian dalamnya ini juga lembut dan halus. Kalau kita tekan-tekan seperti ini, berasa lagi nekan spons dan dia kembali lagi ke bentuk awal. Sekarang kita cobain dulu ya. Bismillah. Masya Allah, ini rasanya enak banget teman-teman. Bolunya berasa sangat lembut dan juga tidak seret di tenggorokan. Untuk manisnya pun juga sangat pas. Bolu ini bisa jadi hidangan di acara-acara penting keluarga dan bisa juga untuk ide jualan. Jadi tunggu apa lagi? Kalau ingin hasil bolunya lembut dan tidak gampang hancur, bisa mencoba resep ini ya. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.